Hey man, kamu yang ada di depan, close what you say. Don't say anything. Stop. Please, kami tidak peduli lagi. Dan khususnya, ini maaf sekali, buat para pejabat-pejabat yang ngomongnya dari A to Z selalu begitu, intonasi yang tidak enak, artikulasi yang tidak jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Hanif Al-Qadri kembali bersama Anda dalam Hanif Speaking untuk edisi kali ini. Saya hanya membawa Anda untuk review kembali kefikiran ketika Anda ada di tengah-tengah podium, ketika Anda berbicara di depan publik Anda untuk mengutarakan sesuatu atau menyampaikan, mempresentasikan sesuatu yang sebenarnya bisa Anda kunci sebagai kekuatan Anda. Ini terkait dengan bahasa tubuh yang disampaikan oleh audiens kita yang seringkali diabaikan atau tak abaikan oleh kita sebagai seorang public speaker. Padahal bahasa tubuh atau bahasa nonverbal adalah bahasa paling jitu, paling efektif mewakili kata demi kata yang seharusnya muncul dalam waktu yang panjang melalui mulut. Nah sekarang bahasa-bahasa itu dikemukakan sebagai sinyal atau tanda yang akan disampaikan mereka langsung kepada kita tanpa kita sadari. Misal, betapa banyak sebenarnya dalam konteks public speaking ketika kita ada di depan publik, orang yang antusias melihatkan seluruh panca inderanya tertarik kepada kita. Itu mengindikasikan apa? Bahwa mereka senang, bahagia, excited atas kehadiran kita. Tetapi sebaliknya, yang lebih parah dan lebih mengerikan, dan ini harusnya kita dapatkan sejak awal dari proses demi proses, perjalanan waktu demi waktu ketika ada dalam rangkaian sebuah kegiatan public speaking. Ketika indikasi-indikasi negatif disampaikan lewat sinyal-sinyal bahasa tubuh dari audiens kita yang menolak, membenci, mengetawakan, atau bosan, atau sudah mulai mengindikasikan, hey man, kamu yang ada di depan, close what you say. Don't say anything. Stop. Please, kami tidak peduli lagi. Nah, kalau sinyal ini diberikan tapi kita tidak tangkap, bayangkan betapa tersiksanya audiens Anda atas kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Padahal dengan konteks ini, kita bisa olah, bisa review, bisa analisis, stop sejenak, terus apa untuk menarik perhatian mereka kembali ke kita. Oke, kita akan analisis ini sekitar 10 atau beberapa bahasa tubuh yang perlu kita ketahui sebagai seorang public speaker. Jawabannya setelah Hanif Speaking. Dan seperti tadi yang kita sudah bahas di awal, bahwa kita akan menganalisis lebih jauh bagaimana sinyal-sinyal dari bahasa tubuh sebagai tanda yang mengindikasikan hal-hal positif, kenyamanan, kesukaan, atau sebaliknya ketidaksukaan mereka terhadap kita. Sinyal-sinyal itu sebenarnya kita bisa manfaatkan sebagai sebuah kekuatan untuk bisa mengambil keputusan lanjut, break, ice breaking, atau justru difikirkan hal-hal lainnya sehingga tujuan dari apa yang akan kita sampaikan tercapai dan informasi yang ingin kita berikan sampai utuh kepada mereka dengan baik sehingga kita atau Anda sebagai public speaker diterima lahir dan batin oleh audiens Anda. Ini yang paling mengerikan, tapi ini kita bisa manfaatkan dari bahasa tubuh mereka. Seperti biasa, bantu subscribe dan juga komen-komen sebagai masukan untuk membesarkan channel ini tentu saja agar bisa memberikan dampak dan manfaat untuk Anda semuanya. Kita coba lihat yang pertama, bahasa tubuh yang mengindikasikan wajah atau sinyal-sinyal negatif yang barangkali ini bisa berarti wajah gugup, tidak suka,
bosen, stres, sakit hati, atau sudah terlalu bete atau bad mood ngelihat kehadiran Anda yang belum selesai juga. Panjang banget, tapi nggak ngerti. Ngomongnya begitu panjang lebar, tapi kuncinya nggak dapat. Nah, barangkali sinyal itu yang kita bisa lihat dari ekspresi wajah mereka. Ekspresi seperti apa? Misalnya mengkerutkan dahi. Kalau sudah sekian persen dari audiens kita yang di depan kita bisa lihat. Makanya ketika ada di depan publik, eye contact harus dijaga dalam rangka mendapatkan sinyal ini. Kalau sudah mulai banyak yang mengenyitkan dahinya atau keningnya, sudah banyak kerutan, itu bertanda ini apa? Dia ini ngomongin soal apa? Itu indikasi kebingungan atau ketidaknyamanan. Atau mengernyitkan hidung. Atau kelopak mata yang bergetar, berkedip lebih banyak dari biasanya. Artinya tanda-tanda itu kita bisa rasakan sendiri ketika kita menjadi audiens. Bisa melihat ke arah yang berbeda setiap saat, berulang kali menyentak hidung atau kelopak mata, rahang bawah bergerak ke arah samping, bibir yang mengerucut atau menyebalkan. Itu sinyal negatif. Banyak sekali indikasi-indikasi negatif dari bahasa tubuh yang bisa diperlihatkan. Tatapan mata yang begitu tajam yang mengindikasikan bad mood, sebel, kesal, marah. Yang mengindikasikan mata itu bisa berbicara. Dia simple, tapi dia bisa mengatakan ke kita, kapan Anda bakal selesai dan menutup pembicaraan ini? It's not important for me. Nah, mengerikan ya tuh. Kalau kita tidak sensitif terhadap hal itu, kita tetap merasa nyaman, tetap merasakan seakan-akan kita itu penting buat mereka, padahal kita sudah tidak diharapkan lagi. Ini seringkali dilupakan oleh public speaker pemula. Dan khususnya, ini maaf sekali, buat para pejabat-pejabat yang ngomongnya dari A to Z selalu begitu, intonasi yang tidak enak, artikulasi yang tidak jelas, yang omongannya, informasinya tidak lebih daripada itu yang dikembangkan lagi, sangat amat tidak menarik. Bahkan ketika akan closing ulang lagi, gak pernah ada kepastian kapan akan berhentinya. Percayalah bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah Anda tidak lebih dari sebuah keterpaksaan atau segan atau takut karena ya Anda pejabat. Kalau Anda bukan siapa-siapa, maka Anda tidak akan pernah menjadi bagian untuk didengarkan oleh mereka. Nah, ini masukan yang sangat berarti buat siapa saja yang seringkali menjadi public speaker. Yang paling punya problem menurut pikiran saya ya itu tadi, pejabat-pejabat secara birokratif yang ada di lembaga-lembaga manapun. Nah, ini harusnya dimanfaatkan. Ketika kita sudah menemukan sinyal-sinyal itu, terus keputusan apa yang harus kita ambil? Makanya secara psikologi dari konten yang sebelumnya saya sudah ingatkan, manusia itu hanya bisa fokus dalam hitungan menit. Paling banyak 5-7 menit. Maka setiap 5, 7, bahkan 10 menit paling lama, Anda harus break. Break itu simple, tidak mesti ice breaking. Misalnya dengan mengajukan sebuah pertanyaan. Oke Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, ada 1 atau 2 konteks yang tadi saya jelaskan. Kalau ini terjadi, kira-kira apa pendapat Anda? Lontarkan pertanyaan itu. Itu dalam rangka merepresentasikan apa yang kita ingin lihat dari mereka. Jadi untuk mereka yang sudah mulai meninggalkan kita, yang sudah mulai bosan ngobrol, mereka balik lagi, apa nih? Mereka nanya, jawabannya apa nih? Jangan-jangan gue yang ditunjuk. Nah, itu yang mesti kita manfaatkan. Sahabat Hanif Speaking, berbahagialah Anda ketika Anda berbicara di depan publik atau audiens Anda begitu banyak. Mau sebesar apapun jumlahnya. Tapi ekspresi yang muncul adalah ekspresi positif. Artinya, secara umum performa Anda, isi pembicaraan Anda, penampilan Anda
Anda secara utuh diterima lahir dan batin. Misalnya sejak kita berdiri, sejak kita berjalan, lemparkan senyuman, kita sudah bisa kok ngerasain ekspresi itu pelan tapi pasti. Apalagi ketika sudah ada di podium. Kita membuka obrolan pada saat senyap. Kita berbicara berbeda daripada orang lain. Tidak mesti diawali dengan A, yang diulangi oleh orang lain seperti itu, kita juga melakukan hal yang sama. Tetapi public speaker yang baik adalah selalu punya nilai atau strategi atau cara yang tidak sama dengan pembicara-pembicara manapun. Itu udah sinyal positif pertama. Nah, apa tanda-tanda sinyal positif yang diberikan oleh audiens itu? Yang jelas ketika senyuman kita lemparkan, mereka juga balas dengan senyuman. Mereka tersenyum, mereka senyap menunggu kehadiran kita. Mereka menunggu. Tentu saja dari seluruh ekspresi, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bahkan feel itu sampai ke sininya kita. Bersyukurlah Anda kalau memang Anda masuk di salah satu kategori itu. Bahwa setiap kehadiran kita ditunggu oleh mereka dengan amat sangat excited. Nah, apa sinyal-sinyal yang lain? Sinyal yang lain selain tersenyum ketika menunggu, kalau toh harus menopang dagu, mereka perhatiannya fokus, matanya itu tajam ke kita untuk antusias. Ditambah lagi dengan tarikan dua bibir kiri ke kanan arah garis senyuman. Itu nggak pernah putus. Apakah mereka terkesima dengan performa kita? Apakah karena suara kita? Atau justru memang isi obrolan kita yang menarik buat mereka? Sehingga tatapan mata itu tidak pernah putus dan berhenti. Nah, yang kedua sinyal apa lagi? Mengangkat alis. Mengangkat alis inisiatif bahwa ingin mengekspresikan, menganalisis isi obrolan kita dengan baik. Kayaknya meyakinkan. Ini tanda-tanda bahwa pembicaraan kita itu menarik untuk dianalisis oleh mereka. Dan posisi kepala yang ceria misalnya, tidak ragu mengangguk ketika kita berbicara, diiringi dengan senyuman lagi. Dan yang terakhir, kepala miring ke samping atau justru memberikan sinyal untuk tunduk, bahkan memperlihatkan tenggorokan atau leher yang menunjukkan rasa ingin tahu. Nah, itu dia ekspresi positif. Buat saya adalah sebuah kebahagiaan yang luar biasa ketika kita memang sudah ditunggu dan sinyal-sinyal positif dari bahasa tubuh, audiens yang begitu banyak sudah langsung dilemparkan ke kita. Karena sulit buat kita meyakinkan orang lain bahwa kita memang layak ditunggu, bahwa kita memang pantas untuk didengarkan dalam termen waktu yang cukup panjang. Kalau hanya 10-15 menit, it's okay. Semua orang barangkali bisa. Tapi kalau kita sudah diberikan kesempatan untuk presentasi dalam batas waktu yang tidak bisa kita stop, nggak tahu 1 jam, 2 jam, di seminar-seminar coba lihat. Kalau sudah di seminar berapa persen audiens itu yang tidur, berapa persen jumlah mereka yang keluar masuk, berapa banyak dari mereka yang ngobrol, berapa banyak dari audiens kita itu yang telepon-teleponan. Coba cek ke meja mereka, berapa banyak di antara mereka yang justru main games, membaca buku, membaca novel selain memperhatikan kita. Artinya kita di depan menjadi nomor sekian. Ini kenapa? Karena kita tidak pernah peduli dengan audiens, dengan sinyal-sinyal bahasa tubuh, apakah itu positif atau negatif yang dilemparkan oleh audiens kepada kita. Makanya ketika menjadi seorang public speaker, ya jangan duduk saja atau jangan berdiri di satu posisi. Kadang-kadang kita memang dituntut untuk selain kontak mata, eye contact dibagikan seakan-akan kita mengikut sertakan seluruh audiens menjadi bagian dari perbincangan kita. Sekali-sekali posisi diganti, apakah turun, apakah berjalan ke arena mereka untuk sekedar, oke, Bapak Ibu, kita coba balik ke slide yang kedua tadi. Saya punya satu pertanyaan, saya punya satu permainan, saya punya satu hal untuk coba kita analisis. Saya pengen tahu Bapak Ibu atau hadirin semua mengerti atau justru tidak mengerti, paham tidak apa yang saya sampaikan tadi. Coba kita bahas yang ini. Tolong dibuka slide kedua.
itu seluruh mereka akan ngerasain bahwa nggak mungkin gue membagi perhatian kepada bapak ini atau kepada ibu ini. Jangan-jangan nanti dia akan bertanya ke saya. Nah, itu bagian yang kita bisa manfaatkan dalam konteks ekspresi positif dari bahasa tubuh audiens yang kita bisa manfaatkan dalam konteks public speaking kita. Kalau tadi kita bicara ekspresi wajah, ada ekspresi wajah yang positif, ada ekspresi wajah yang memberikan sinyal negatif. Sekarang bagaimana dengan ekspresi tubuh? Artinya secara keseluruhan tubuh juga memberikan sinyal. Ekspresi dari gerak badan dari audiens secara keseluruhan bisa memberikan sinyal yang kita bisa tangkap. Apakah itu sinyal positif atau negatif? Kalau dari ekspresi wajah sangat kelihatan. Bagaimana dengan ekspresi tubuh? Ekspresi tubuh juga terbagi dua. Ada ekspresi tubuh positif, ada ekspresi tubuh negatif. Pertanyaannya adalah yang manakah atau seperti apakah ekspresi tubuh positif? Dan seperti apa pula ekspresi tubuh negatif dari audiens? Oke, jawaban ini akan kita analisis lagi, tentu saja masih di channel Hanif Al-Qadri. Dan seperti biasa tetap saya ingatkan untuk memberikan komen, masukan-masukan apakah positif, negatif ya terserah. Karena senegatif apapun ini kan berikan masukan-masukan berarti untuk channel ini menjadi lebih besar dan lebih bermanfaat. Tentu saja harapan saya subscribe-nya ditambah. Karena gratis kok. Tidak membutuhkan energi, tenaga, biaya apapun. Saya akan kembali lagi untuk menganalisis lebih lanjut dan tunggu jawabannya pada saat Hanif speaking. Apa saja kira-kira yang kita indikasikan sebagai bahasa tubuh atau ekspresi tubuh yang negatif? Jadi kita lihat dulu yang negatif dari bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang negatif itu minimal ada dua nih, kita bisa lihat. Banyak sekali sebenarnya bahasa tubuh yang bisa dikategorikan dalam kategori negatif atas penolakan atau justru ketidaknyamanan dari audiens terhadap kita selama proses public speaking berlangsung. Yang pertama dari kebiasaan, kalau sudah ada yang mulai satu, dua atau banyak orang yang mulai mengangkat bahu perlahan-lahan naik. Tapi pergerakannya bukan ke belakang. Kalau ke belakang mungkin mencari posisi nyaman. Tapi pergerakannya adalah ditarik ke bagian dalam. Apalagi ditambah dengan ekspresi wajah, tatapan mata. Maksudnya adalah ini indikasi ketidaknyamanan. Paling-paling mereka akan bicara gini dalam hati. Oh my God, kapan akan berhenti, kapan akan selesai. Karena secara psikologi, tarikan bahu ke atas, dibawa ke dalam, mengindikasikan ketidaknyamanan akan kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Yang kedua, ada istilah, kalau Anda pernah dengar istilah link picker, bukan linking part. Linking part itu adalah grup band dunia yang sangat luar biasa. Sekarang istilahnya not linking part, tapi ada link picker. Itu adalah sinyal tanda bahasa tubuh orang yang sudah mulai melihat ke bawah, kemudian melakukan satu tindakan yang tidak relevan. Melihat ke bawah, kemudian melakukan tindakan yang sebenarnya tidak relevan. Apakah memegang sepatu atau menarik tangan, menarik kaki, atau apapun di bawah yang dipegang, kemudian dipukul-pukul. Tapi melihatnya ke bawah. Kalau sudah membuang perhatian ke kita, yang jadi perhatian mereka justru ada di bawah, melakukan sesuatu yang mencari titik nyaman lain. Itu indikasi ketidaksetujuan terhadap apa yang kita omongkan, terhadap keberadaan kita di depan mereka. Tangkap itu sebagai sinyal bahwa saatnya saya break atau berhenti
sejenak. Kalau ada ekspresi tubuh positif, tentu sebaliknya ada ekspresi tubuh negatif. Satu saja akan saya berikan ke Anda dari ekspresi tubuh positif. Ketika kebanyakan dari audiens kita, bagian dadanya, rongga dada ini melebar atau mulai membuka dan tegak. Tapi tegaknya itu tidak sejajar dengan orang lain, artinya sudah mulai diangkat. Ini ekspresi keingintahuan, kesepakatan, ingin menyatakan diri, I still be with you. Saya masih bersama Anda. Jadi kalau sudah mulai mengangkat, dada sudah mulai dibuka, bagian rongga dadanya, kemudian diangkat, melebihi kapasitas orang-orang di sekitar mereka, di samping, kiri, kanan, di depan. Itu mengindikasikan, lanjutkan Pak, apalagi nih? Lanjutkan Bu, kayaknya menarik nih, apalagi? Nah, meskipun saya bukan psikolog, saya bukan orang konselor, saya bukan orang yang mengerti dengan ilmu perilaku manusia, tetapi dalam konteks public speaking, sinyal-sinyal dari bahasa tubuh bisa dimaknain secara tepat dan cepat. Nah, ini menjadi masukan buat kita. Pada saat Anda bertemu dengan sinyal-sinyal negatif dari bahasa tubuh, what will you do? Kalau kebetulan yang muncul itu adalah sinyal positif, maka berbahagialah. Lanjutkan, dan yang paling penting berikan perhatian khusus untuk yang memberikan sinyal positif itu. Apakah dengan, saya percaya Bapak Ibu, khususnya Bapak yang itu, Ibu yang itu, pasti sangat peduli dengan apa yang saya sampaikan. Kalau saya boleh tanya, nah tarik mereka, ambil salah satu dari mereka untuk kapan perlu tarik ke podium yang menyatakan bahwa tidak hanya Anda yang positif terhadap saya, tapi saya juga turut berterima kasih atas perhatian dan sinyal positif yang Anda berikan. Artinya semakin mereka merasa diperhitungkan, semakin bahagialah mereka dan bahagialah kita untuk saling memberi dan menerima sebagai seorang public speaker atau mereka yang mendengarkan apa yang kita sampaikan. Karena menjadi public speaker juga sebuah penerimaan yang harus kita tangkap dari audiens kita. Jadi jangan terlalu positive thinking, jangan terlalu percaya diri yang berlebihan bahwa kita selalu diterima. Tapi sinyal itu yang harus kita tangkap. Masih di Hanif Speaking, dan kita masih membahas sinyal-sinyal dari bahasa tubuh yang disampaikan oleh audiens sebagai tanda apakah kita harus berhenti atau justru melanjutkan, atau break untuk menyegarkan kembali obrolan kita atau presentasi kita di tengah-tengah mereka. Dan kalau yang pertama tadi kita sudah bahas dari ekspresi wajah. Yang kedua, ekspresi tubuh. Masing-masing dibagi dua. Sekarang kita lihat dua dari ekspresi tangan. Tangan mulai dari jari sampai ke bagian sini, ke bahu, itu juga memberikan ekspresi sebagai tanda atau sinyal tertentu atas penerimaan atau justru penolakan atas kehadiran kita di tengah-tengah mereka. Nah, juga terbagi dua, ada yang ekspresi tangan positif, ada ekspresi yang negatif. Nah, kita lihat yang negatif dulu, ekspresi tangan yang negatif. Misalnya jari. Jari yang saling bertautan dengan telapak tangan. Bersamaan. Ini menandakan apa? Ini menandakan orang yang dalam keadaan stres, bisa khawatir, atau kebingungan. Ditekan secara bersamaan, artinya kita banyak rasain ini. Itu artinya mereka stres dengan kehadiran kita. Aduh, kok belum juga? Ya Allah, please deh. Sayangnya, si public speakernya nggak ngerti. Tetap dengan sumringah dan kepedean yang tinggi untuk bercerita lebih jauh lagi.
Padahal ekspresi itu mengindikasikan sudah stop pembicaraan Anda. Kami stres, saya stres dengerin. Maka sinyal ini mengindikasikan membuat kita menjadi lebih down to earth. Untuk ngerasain bahwa kita masih layak untuk melanjutkan perbincangan itu atau tidak. Atau break dulu sejenak. Nah, ekspresi berikutnya apa? Menggigit kuku. Duh, ya Allah ya Rob, kapan orang ini akan berhenti coba? Kesel, itu indikasi kesel, gugup, dan indikasi ketidaknyamanan orang lain. Nah, ekspresi tangan negatif yang berikutnya apa? Misalnya menggosok-gosok telapak tangan bersamaan, yang menunjukkan keraguan, juga stres, kebencian, kebutuhan untuk mendapatkan informasi yang sudah saatnya untuk dihentikan. Kalau ada ekspresi tangan yang positif, yang negatif, berarti juga ada yang positif. Yang positif dari ekspresi tangan dari audiens, yang kita bisa anggap sebagai sinyal positif atas kehadiran kita, yang cukup panjang di tengah-tengah mereka. Dua diantaranya adalah, yang pertama, posisi tangan seperti sedang memegang sesuatu. Seperti memegang sesuatu, sementara tatapan mata mereka ke kita. Itu mengindikasikan kekuatan bahwa mereka pengen tahu lebih lanjut apa lagi. Atau justru dalam pikiran atau hati terdalam mereka, ini orang kok menarik banget ya Allah. Artinya kita tidak bisa memang menutup pikiran atau justru menyimpulkan orang itu perhatian karena omongan kita, atau justru karena penampilannya, atau justru karena suaranya. Harusnya public speaker yang benar adalah merangkul mereka dalam satu konteks, kemudian mengikat. Seharusnya perhatian itu tumbuh serta secara bersamaan, mulai dari tampilan, suara, kata-kata, informasi yang kita sampaikan secara umum. Nah, itu diikat dalam satu posisi yang benar. Jadi nggak sebagian-sebagian. Ada orang yang kok keren banget, ganteng banget, atau justru cantik sekali, modis banget, sehingga menjadi perhatian mereka adalah modisnya. Tapi obrolannya nomor sekian, itu juga kegagalan. Atau suaranya kok tebel banget, kok tonnya ton radio sekali, atau kok kayak penyanyi banget ini ibu ini. Suaranya kok mempesona di kuping, tapi isi obrolan mereka kagak tangkap. Harusnya jadi satu kesatuan. Suaranya enak didengarkan, tampilannya juga patut untuk dipuji, dan ketika kita tanyakan apa yang menjadi isi obrolan kita, mereka bisa tangkap manfaatnya dengan baik dan benar. Itulah keberhasilan. Kemudian yang kedua, ekspresi tangan yang mengindikasikan ekspresi positif, yaitu ketika telapak tangan yang diperlihatkan ke kita. Nah, ini seakan-akan termangu, terpesona dengan isi obrolan kita. Artinya mereka memperlihatkan telapak tangan. Apakah dalam bentuk seperti ini? Tapi perhatiannya mereka ke stage, ke panggung, ke kita. Atau justru tiba-tiba akan seperti orang ingin bertanya, tapi telapak tangannya yang maju ke kita, yang memperlihatkan. Ini inisiatif bahwa mereka sangat peduli dengan kita. Ingin tahu lebih banyak tentang apa yang kita sampaikan. Inilah tanda atau sinyal dari ekspresi tangan. Bisa ekspresi tangan negatif, bisa juga positif. Anda tangkap sinyal itu kalau ingin menjadi public speaker yang handal dan tahu harus berbuat apa selanjutnya. Oke, saya pikir cukup demikian karena sebenarnya banyak sekali ekspresi yang lain, seperti ekspresi lengan, ekspresi kaki yang masing-masing juga mengindikasikan positif, negatif, ekspresi tatapan mata, ekspresi senyuman, garis bibir, ekspresi badan secara utuh keseluruhan yang antusias dengan orang yang sudah menolak, itu sebenarnya bisa dirasakan. Yang penting apa? Sensitif. Yang pertama sensitif menjadi seorang public speaker, sensitif dengan keadaan audiens. Jangan hanya fokus pada diri sendiri, bahwa kita seakan-akan dibutuhkan dan diperhatikan. Jangan terlalu kepedean, jangan terlalu percaya diri. Yang kedua, jaga eye contact. Eye contact itu memperhatikan setiap nyawa yang ada di depan kita. Sehingga kalau kita memperhatikan, percayalah mereka akan memperhatikan. Karena hidup itu take and give.
Tidak selamanya hanya meminta, tapi Anda juga harus memberikan. Ketika kita memberikan, maka percayalah orang lain pun akan melakukan hal yang sama. Yang ketiga, yang paling kunci adalah jadikan audiens sebagai bagian dari kehidupan kita pada saat kita menjadi seorang public speaker. Ikut sertakan mereka. Apakah lewat perhatian atau lewat tanya jawab. Jangan hanya fokus bagian depan, bagian kiri, bagian kanan. Yang belakang juga diikut sertakan. Jadi ketika bertanya jangan hanya di satu titik. Ketika melihat jangan hanya fokus di depan. Yang di belakang gimana coba? Bapak ibu yang ada di belakang, saya butuh satu orang. Yang di pojok sana kayaknya masih ngobrol nih. Tapi saya tahu Anda masih mendengarkan. Coba salah satu aja dari mereka. Semuanya ikut dalam bagian utuh sebagai satu kesatuan public speaking. Jadi public speaking tidak hanya kita. Seluruh unsur terikat yang ada di setiap kondisi kegiatan. Itu menjadi sebuah kekuatan yang utuh yang harusnya saling jalin menjalin menjadi satu bagian dan kekuatan. Maka berbahagialah untuk Anda yang sudah mulai sensitif melihat keadaan ini, mulai paham, mulai merasakan bahwa Anda tidak sendiri, bahwa Anda harus memberikan bagian itu sebagai sebuah pelayanan terbaik untuk audiens Anda. Ketika Anda ingin didengarkan, maka dengarkan mereka. Ketika ingin dirasakan, rasakan keinginan mereka. Hidup itu take and give. Barangkali demikian, mudah-mudahan bermanfaat untuk topik kita hari ini di Hanif Speaking. Tunggu topik-topik selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya Dr. Hanif Al-Qadri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.